Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Kalau kita punya hutang di bank atau lembaga keuangan lain dan kita ingin lunasi di awal karena ingin bertaubat dari riba, maka biasanya kita akan terkena penalti. Dan penalti ini jelas termasuk di dalam riba karena merupakan bentuk denda dari hutang piutang. Sementara kalau kita terus mencicil, maka itu juga riba karena ada bunga atau pertambahan uang dari hutang pokok kita. Sementara kalau kita biarkan saja alias tidak dibayar sama sekali, malah kita akan terkena denda yang besar dan bahkan bisa berujung pada penyitaan aset. Semua serba salah. Ya, karena lembaga keuangan ingin kita terus menjadi nasabahnya agar tetap terus mendapatkan keuntungan yang terus menerus. Tapi sebagai muslim, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai saat kematian datang dan kita masih dalam keadaan bertransaksi riba. Na'udzubillah. Berikut adalah tips saat kita ingin melunasi hutang lebih awal. Pertama, berdoa kepada Allah agar memudahkan proses pelunasan ini. Niatkan bahwa ini adalah perjuangan dan bukti bahwa kita telah bertaubat dari riba. Kedua, lakukan negosiasi. Temui kepala cabang lembaga keuangan tempat di mana kita melakukan pinjaman, kemudian minta keringanan pembayaran, yaitu kita bersedia membayar pokok hutangnya saja tanpa ada penambahan apapun. Sampaikan alasan secara jujur bahwa kita ingin bertaubat kepada Allah dan menghentikan transaksi riba ini. Utarakan juga bahwa jika penghasilan kita saat ini sedang susah sehingga khawatir kedepannya malah akan terjadi kredit macet. Pihak lembaga keuangan biasanya takut jika nasabahnya macet dan akhirnya menyetujui untuk dilakukan pelunasan pokok hutangnya saja. Ketiga, bergabunglah dalam komunitas anti riba. Misalnya ikut di grup Facebook atau grup WhatsApp yang isinya orang-orang yang paham tentang riba. Di situ kita bisa membaca sharing orang-orang yang berhasil lepas dari riba. Dan di situ juga ada orang-orang yang sedang berjuang lepas dari riba. Sehingga dalam hal ini kita tidak merasa sendiri. Keempat, tetap berpikir jernih. Kadang dalam kondisi sulit, banyak orang yang mudah terbujuk dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Misalnya tawaran uang cepat, hanya dengan investasi sekian, maka akan mendapatkan berkali-kali lipat. Atau tawaran orang yang mengaku akan bisa membuat hutang Anda lunas tanpa harus membayar lunas hutang Anda. Bahaya, hati-hati. Kondisi boleh sulit tapi tetap berpikirlah secara jernih. Jangan sampai kita mau lepas dari satu kesulitan malah menjadi korban penipuan. Na'udzubillah. Demikianlah tips agar hutang kita di bank bisa lunas secepatnya dengan membayar pokok hutangnya saja tanpa harus membayar bunga, denda, ataupun penalti. Semoga Allah menolong kita semua. Amin. Like jika video ini bermanfaat dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.